Bu, kita diomongin orang marah apa kagak? Bu, kita dihina orang marah apa kagak? Jujur jawab, pernah nggak diomongin orang? Pernah nggak dihina orang? Pernah nggak dimarahin orang? Apa sama? Kalau tahu ngomongnya. Ayo kita lihat. Khotobahumul jahiluna qalu salama. Pencontoh kita baginda Nabi besar Muhammad. Contoh kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu lagi mau berangkat sholat pun kisahnya Nabi mau berangkat sholat diludahin, Nabi marah apa kagak? Kita mau berangkat sholat ada yang ludahin, ngadat apa kagak? Susah kita. Bu, Nabi lagi sholat dilemparin kotoran onta. Kira-kira kalau kita lagi sholat dilemparin kotoran onta, kita ngadat apa marah? Bu, Nabi lagi disambit, orang yang nyabit, orang yang nenggor, orang yang ngegebuk Nabi, orang yang mukul Nabi, orang yang ngusir Nabi, Nabi doain kira-kira nih Pak, kira-kira kita ada yang ngegebuk, ada yang ngegebuk. Walau kita ambil, betul apa betul? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tapi ini syarat yang diberikan oleh Allah berat. Diomongin orang jangan balas ngomongin. Bu, kalau nggak pengen diomongin orang syaratnya satu, jangan suka ngomongin. Lepas kalau kita ngomongin orang maka siap-siap kita diomongin. Makanya jangan suka ngomongin. Insya kalau ada yang ngajakin ngomongin orang, kita berzikir subhanallah wala ilah tusi anu subhanallah. No dia lewat subhanallah. Itu ente baru itu subhanallah. Itu orang duit baru itu subhanallah walhamdulillah wala ilah Allah Allah ya Allah Allah. Insya. Jadi yang kedua, kalau kita dicaci maki orang, dimarahin orang, digalakin orang, diomongin orang, qalu salama. Doain orangnya, senyumin orangnya, berat tapi insya Allah kita bisa pokoknya. Dulu awalnya kita bangun tengah malam jam 3 susah apa gampang? Jujur jawab dulu, bangun jam 3 susah apa gampang? Kumpul begini susah apa gampang? Tapi karena sudah biasa jadi ada orang Bu datang ke rumah Ustadz, doain Ustadz pengen punya kamar mandi di dalam rumah. Karena kamar mandi di luar Ustadz mau bangun jam 3 itu kalau keluar takut mana di belakang pohon bambu. Sampingnya kuburan. Lalu bagaimana Ustadz saya mau sholat malam, bagaimana saya mau bangun malam? Ustadz didoain sama Ustadz punya kamar mandi di dalam rumah. Alhamdulillah. Pas bangun tengah malam, bangun tengah malam, minta doain lagi. Ustadz masih susah juga, Ustadz bangun tengah malam, pengen punya kamar mandi di kamar, Ustadz jangan keluar lagi ke belakang, takut Ustadz, takut didoain lagi. Masya Allah punya kamar mandi di dalam kamar, akhirnya pas punya kamar mandi di dalam kamar susah juga. Padahal mah bukan karena kamar mandinya, bukan karena takutnya, bukan karena macem-macemnya, karena memang enggak biasa. Betul enggak? Makanya syarat yang ketiga kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Saya tanya dulu nih Bu. Ini sampai jam berapa nih? Saya takutnya kelamaan ini Kiai. Oh, sampai jam 7. Masih ada waktu. Lanjutin. Insya amin ya robbal. Alhamdulillah. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Yang ketiga kata Allah Bapak, yang ketiga kata Allah Ibu adalah orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya. Waktu malamnya buat apa? Sujadan, buat sujud, wa qiyama, dan ngerjain sholat insya. Makanya majlis Qalbun Salim ini luar biasa Kiai. Luar biasanya apa? Fasilitas yang diberikan oleh Allah. Fasilitas yang diberikan oleh Allah lewat siapa? Lewat guru kita. Buat apa? Kita bangun tengah malam menghabiskan waktu, dan itu menjadi syarat. Guru kita tahu bahwa syarat ibadur rahman salah satunya adalah menghabiskan malam. Beliau dari jam 3, dari jam 2 bangun di tengah malam buat zikir, buat munajat, buat meminta kepada Allah sampai sholat subuh berjamaah, kemudian membaca surah-surah lain-lain di dalam Al-Quran, kemudian berzikir dan lain sebagainya, adalah fasilitas yang diberikan agar kita menjadi hamba-hamba yang selamat. Amin ya Rabbal. Yang tadi pada bawa makanan itu, Masya Allah, pahalanya banyak itu. Yang tadi kata guru kita ini, makanan ini Ustaz, ini makanan ini semuanya yang bawa jamaah. Alhamdulillah. Yang pada ngeluarin makanan Allah ganti dengan balasan yang berlipat ganda. Yang buat digelar, apalagi yang buat dibungkus. Yuk yang ketiga kata Allah. Syaratnya ibadah bangun di tengah malam, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya jujur Bu, jujur kita suka nggak bangun tengah malam? Ngapain? Suka Ustaz bangun tengah malam, suka ngapain? Kencing, PA. Ayo habiskan waktu malam kita di sepertiga malam. Buat apa? Buat taqarrub ilallah, buat mendekatkan diri kepada Allah. Waktu yang paling indah untuk berdua-duaan dengan Allah. Waktu yang paling romantis untuk meminta. Waktu yang paling enak buat kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Masya Allah. Curhat sama Allah, jangan curhat sama tetangga. Kalau curhat sama Allah aman, solusi diberikan oleh Allah, jalan keluar diberikan oleh Allah. Kalau curhat sama tetangga, yang ada dikatain. Curhat sama teman, yang ada dikatain. Ya Allah ya Rabbi, gua punya laki, Allah genit banget ya Allah, nggak pulang-pulang itu laki saya nggak pulang-pulang. Bukan cuma curhat sama teman, curhatnya sama media sosial, tempat orang-orang pada jadinya pada ini curhat di Facebook, curhat di WA, curhat segala macam, curhat sama Allah, curhat sama teman. Ya Allah, cuma dikatain doang kita. Curhat sama tetangga. Ya Allah, ini rahasia ya, rahasia, jangan bilang siapa-siapa. Bu cerita sama lu doang. Dia ketemu orang lagi, ini rahasia ya, rahasia. Jangan bilang-bilang sama orang, gue cerita sama lu doang. Ketemu orang lagi, ini cuma lu doang nih yang tahu nih, lu doang yang tahu, lu doang yang tahu. Ketemu sama RT lu doang yang tahu, nih yang lain mau tahu. Ketemu sama Ustaz, gue cerita sama lu doang Ustaz, yang lain mau ada yang tahu. Akhirnya masalah yang sederhana kita, akhirnya semua orang jadi pada tahu. Bangun tengah malam, curhat sama Allah. Ya Allah, duit susah amat ya Allah. Engkau maha kaya ya Allah. Engkau maha segalanya ya Allah. Ngerti ngurus, minta sama Allah ya Allah. Laki saya udah mulai rada-rada genit ya Allah. Tutup matanya ya Allah.
Maksudnya tutup matanya daripada melihat wanita-wanita yang lain, ya Allah. Pas lihat, ya Allah, saya doang yang paling cakep, ya Allah. Ya Allah, kalau bapaknya bilang juga, ya Allah, bini saya, ya Allah, kalau dandan buat orang lain mulu, ya Allah. Kalau tidur sama saya, ya Allah, bau asem, ya Allah. Ayo bangun tengah malam. Apa maqaman mahmuda, kita dapat derajat yang tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih yang ketiganya, Ibu, adalah kita tidak lain dan tidak bukan bangun tengah malam, insya walladzina yaquluna Rabbana isrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Kata Allah, Ibu yang keempat. Kata Allah, Bapak yang keempat. Orang-orang yang selamat, orang yang dikatakan ibadur rahman, orang yang diaku sama Allah sebagai hambanya, diaku sama Nabi sebagai umatnya. Bukan cuma ngaku, tapi diaku adalah bagaimana orang-orang yang yaqulu, mereka semua berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, isrif anna adzab jahannam, hindarkan kami semua dari azab neraka jahannam. Amin ya Rabbal. Kita pengen mah hidup di dunia selamat, di akhirat selamat. Bagian kata kita banyak dosa, kita ngelawan mulu sama laki, kita bohong mulu sama bini, kita ngomongin orang mulu, kita segala macam dosa kita kerjakan. Kan kita nggak mau masuk ke dalam neraka, pengen mah kita masuk ke dalam surga. Ibu, dosa kita dikit apa banyak? Bapak, dosa kita dikit apa banyak? Dosa kita dikit apa banyak? Bapak, Ibu, Masya Allah, Nabi Adam dosanya satu di dalam sorga, dilemparkan oleh Allah, diusir oleh Allah. Bagaimana kita yang dosanya banyak pengen masuk ke dalam surga, kagak nyam. Nabi Adam dosanya satu, dilemparkan sama Allah di dalam surga. Lihat dosa kita sampai Allah pengen masuk ke dalam surga, kan urusannya kagak nyambung, betul apa betul? Tapi bagaimana yaquluna Rabbana isrif anna adzab jahannam? Bagaimana kita selalu berdoa sama Allah, kan kita selalu hafal tuh ilahi lastulil dausiah wala naril imi fahabli taubatan wa'fir bifa innaka ghafirul dzambil. Intinya, seberapapun besarnya dosa kita, kita nggak bakal sanggup masuk ke dalam api neraka, nggak sanggup. Seberapa banyak pun kesalahan kita, kita mah tetapnya pengen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya isrif anna adzab jahannam adalah agar kita semua diselamatkan oleh Allah dari yang dinamakan dengan azab jahannam. Astaghfirullah rabbal baraya istighfar. Astaghfirullah minal khotoya sama-sama. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya sama-sama. Astaghfirullah. Ya, ampuni dosa kami, ampuni